Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita kembali menjumpai Anda dalam Bincang Hari Ini di edisi Kamis 15 Desember 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik ya di hari ini, tentunya di pagi hari ini kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, senang sekali di pagi hari ini kita akan membincang tema yang sangat menarik dan mungkin masyarakat dan juga pemirsa masih belum familiar ya dari istilah bank tanah. Kita akan membahas mewujudkan bank tanah untuk ketahanan nasional. Seperti kita ketahui bersama juga ada beberapa identifikasi masalah yang timbul pada persoalan tanah di Indonesia. Melatar belakangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN ini membentuk bank tanah dan termaktub dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 113 tahun 2021 tentang struktur dan juga penyelenggaraan bank tanah. Senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV kita sudah ditemani oleh Pak Kanwil ya, Bapak Rudi Rubijaya selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kanwil. Selamat pagi Mbak Dea, selamat pagi para pemirsa semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah. Untuk bincang santai di pagi hari ini. Ya, baik. Sehat Pak Kanwil ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat semua, para pemirsa juga. Amin, baik. Nanti di segmen ketiga Anda juga bisa langsung bertanya kepada Pak Kanwil terkait dengan tema yang akan kita bahas, menyoal bank tanah. Nah, mungkin sebelum kita spesifik soal ketahanan nasionalnya Pak, apa sih kemudian yang melatar belakangi identifikasi masalah apa saja yang kemudian melatar belakangnya ATR BPN membentuk bank tanah ini, Pak Kanwil? Baik. Terima kasih. Jadi bank tanah ini memang lembaga yang baru terbentuk, meskipun memang sudah cukup lama dirasakan kebutuhannya, karena sebenarnya kita ketahui bersama kebutuhan akan tanah terus meningkat, sementara ketersediaannya relatif terbatas dan tidak bertambah. Memang ada upaya-upaya untuk menambah tanah sebagai reklamasi misalnya, itu kan upaya tidak mudah ya, banyak aspek yang harus diperhatikan, sehingga kita menyadari perlu adanya satu upaya untuk menyediakan tanah baik itu untuk kepentingan umum maupun investasi, sehingga dapat menjawab tantangan kebutuhan pembangunan dan investasi di NKRI ini. Nah, memang juga salah satu indikator lainnya adalah indeks Ease of Doing Business di Indonesia. Salah satu faktor mendorong kita untuk bank tanah adalah upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Nah, untuk itu tanah perlu disediakan dalam jumlah yang cukup dan juga menjamin kepastian hukum. Untuk itu kita berpandangan untuk terserah untuk satu lembaga. Memang sejak kita menata kembali proses pengadaan tanah Undang-Undang 2012, pengadaan tanah, itu sudah banyak sekali sebetulnya langkah maju. Namun demikian kita perlu juga mempunyai satu lembaga yang khusus bisa menyediakan itu. Kita mengenal dan misalnya lembaga manajemen aset Kementerian Keuangan. Dan sebetulnya sekarang juga banyak developer atau perusahaan negara seperti Perumnas, mereka punya bank tanah sendiri dalam tanda kutip. Jadi mereka membeli tanah untuk menyiapkan satu saat akan berjalan. Namun demikian ini perlu juga ditata oleh negara, sehingga negara selaku otoritas tertinggi di negeri ini bisa menjamin tersedianya kepentingan umum seperti amanat Undang-Undang 45 Pasal 33, bumi dan kanan di dalamnya dikuasai oleh negara untuk besar-besar kepentingan rakyat. Maka lihat mulianya ke arah sana. Baik, ini beberapa identifikasinya adalah ketersediaan tanah tadi yang terbatas, kemudian juga ledakan penduduk yang mungkin semakin tinggi ya Pak Kanwil ya di Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal bank tanah itu sendiri, seperti apa sih Pak Kanwil? Mungkin kalau masyarakat dan pemirsa enggaknya nih kalau bank seperti menabung kah atau yang seperti apa? Ya memang banyak juga ya istilahnya. Padahal bank tanah itu apa kayak bank biasa ya? Apa kita bisa beli
bawa tanah, bawa ke bank gitu. Jadi ini sebetulnya lembaga yang menyediakan tanah ya, Mbak. Jadi bank tanahnya sebenarnya ada lembaga yang spesifik, istilahnya lembaga yang sui generis gitu ya, Mbak ya. Jadi ini memang bentukan lembaga sui generis ini adalah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang melaksanakan sebuah kewenangan pemerintah yang bersifat otonom atau independen. Gitu ya. Nah, lembaga bank tanah, badan bank tanah ini dibentuk dengan PP nomor 64 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Saat ini lembaga sudah aktif berkantor di Jalan Haji Agus Salim 58, Mbak, di belakang Sarinah. Tamrin di Jakarta. Kita sekarang memang tidak berinvestasi orang buat tambah tanah enggak, tapi kita menyediakan, sebenarnya kalau istilah luar itu land banking ya sebetulnya. Di land banking ini juga ada di beberapa negara. Di Jepang kita kenal ada urban renaissance. Dia mengidentifikasi tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan di Jepang untuk dibangun perumahan misalnya. Ada juga di Amerika, di Ohio, ada juga di Taiwan. Nah, lembaga-lembaga ini yang menjadi satu benchmarking kita untuk bentuk bank tanah ini. Baik, negara-negara maju ini sudah memperlakukan bank tanah itu lebih dulu ya, Amerika dan juga negara Eropa lainnya. Nah, berangkat dari masalah-masalah tersebut, Pak Kanwil, apakah bisa dibilang pembentukan bank tanah ini menjadi sesuatu hal yang mendesak dan urgent? Ya, saya kira ini yang mendesak ya. Karena tadi sudah sampaikan, salah satu kesulitan investor untuk masuk ke Indonesia ya tentang tanah. Kemudian juga kita merasakan untuk pengadaan tanah ini untuk kepentingan umum juga kita tiap butuh nyari, tiap butuh cari, dan ini perlu waktu. Nah, bagaimana kalau kita bisa menghimpun tanah-tanah yang tadi tersedia dalam satu bank tanah, sehingga kalau ada kebutuhan negara atau ada investasi asing yang masuk, kita akan ke bank tanah, tinggal milih. Karena kalau mungkin sederhananya agen properti ya, Mbak. Mbak bisa ngedadak nyari atau datang ke agen properti, lihat listnya mana aja yang tersedia, saya pilih ini, itu mereka akan lebih baik. Nah, memang kita juga melihat ada beberapa kegiatan kita dalam rangka melaksanakan pengelolaan agen atau bank ini yang pada akhirnya bisa menjadi sumber bank tanah, seperti misalnya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan sekian bertahun-tahun, kemudian kita sudah memiliki proses peringatan, tidak juga dimanfaatkan, akhirnya ditetapkan sebagai tanah-tanah inilah menjadi satu sumber bank tanah. Setelah ditarik, siapa yang akan mengelola ini? Nah, inilah bank tanah bisa masuk di situ. Nah, kemudian juga kebutuhan bank tanah ini juga seharusnya cukup mendesak ya. Memang kita agak sulit kalau bersaing dengan Vietnam misalnya. Karena Indonesia ini negara yang tengah-tengah antara kapitalis dan sosialis. Maaf nih, saya bukan bicara politik. Masalahnya kalau sosialis kan tidak mengakui pemilikan tanah. Di Cina, di Vietnam, masyarakat nggak bisa punya tanah. Dia hanya punya sertifikat memanfaatkan. Tanah negara itu, makanya di Cina atau di negara lain orang mau masuk, ya silahkan ya, negara punya kita, masyarakat tuh nggak punya hak tanah. Dalam kurun waktu berapa? Dalam kurun waktu berapa, Pak? Bisa sampai 100 tahun. 100 tahun? Iya. Cina dan Vietnam bisa sampai seperti itu. Karena negara tidak memberikan, tidak mengakui kepemilikan perorangan. Nah, kalau kapitalis justru membuka seluas-luasnya seperti itu. Kalau kita tengah-tengah, Mbak, tanah mempunyai fungsi sosial, artinya silahkan ada kepemilikan privat, perorangan atau badan hukum, namun tetap harus ada fungsi sosial. Nah, itulah di posisi itu kita melaksanakan akal tadi, di mana rantau itu ditampung di dalam bank tanah. Dan kita juga ingin ke depan aliran harta ruang ini bukan cuma sekedar legalisasi. Mungkin teman-teman tahunya kalau BPN itu urusan sertifikat. Betul. Namun sekarang setelah bergabung agraria dan tata ruang, kita tidak hanya melaksanakan fungsi administrasi pertanahan saja, tapi juga pembangunan wilayah. Bagaimana kita mensupervisi penyusunan tata ruang sehingga kita bisa menciptakan ruang yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik dari pengelolaan tata ruang wilayah ini. Nah, kita juga ingin ada lembaga yang ada fungsi pengembangan di dalam pengembangan ASEAN ini.
Jadi bukan hanya sekedar regulator, tapi juga bisa menjadi semacam developer. Itu bukan developer kayak swasta, bukan, itu maksudnya dalam rangka mengembangkan wilayah ini. Mungkin saja suatu saat dengan adanya bank tanah ini, apabila nanti diperlukan misalnya pengembangan satu ibu kota di mana, misalnya IKN misalnya gitu kan, dengan adanya bank tanah seperti ini juga bisa nanti menjadi satu fasilitator, sehingga pada saat nanti investor masuk, tanahnya juga clean and clear, dan juga tetap menjaga kepentingan negara bisa dilaksanakan dengan baik di situ. Jadi tidak juga dibuka seluas-luasnya. Nah, ini fungsi-fungsi yang kita harapkan bisa diemban oleh tanah itu. Baik, sekali lagi seperti harapan dari Pak Kanwil sendiri, ini pembangunannya bisa lebih merata, zona-zona hijaunya di mana, perumahannya di mana bisa lebih tertata dengan baik ya Pak Kanwil. Kalau ada bank tanah dan fungsi pembangunan, mungkin ke depan misalnya kita kan melihat sekarang Indonesia ini majunya di Jawa aja. Nah, melalui bank tanah misalnya ini bisa menjadi pendorong investasi atau pengembangan wilayah di daerah ini supaya lebih merata. Gak usah Jawa-Jawa lah, kita nggak usah bicara Indonesia dalam konteks luas. Banten aja kalau saya lihat. Barat dan timurnya jauh sekali. Disparitas ya. Ya. Sebelah timur dekat-dekat ke Tangerang dan Tangerang Raya itu lebih ke urban. Sebelah barat Pandeglang, Lebak lebih ke rural, pedesaan. Nah, bagaimana misalnya kalau kita bisa menemukan dari tanah-tanah yang bisa kita tawarkan misalnya untuk pengembangan di daerah Pandeglang dan Lebak, sehingga itu bisa menjadi motor penggerak untuk perkembangan wilayah di sekitar Pandeglang dan Lebak, misalnya meratakan antara barat dan timur, utara dan selatan gitu ya. Nah, ini harapan kita bagaimana supaya misalnya infrastruktur bisa cepat terbangun di selatan. Kita dorong siapkan tanahnya, nanti investor tinggal masuk ke infrastruktur misalnya. Nah, skema-skema ini yang mudah-mudahan bisa dibantu dengan bapak. Baik. Nah, Pak Kanwil, kalau yang sekarang ini sudah memiliki secara privasi ya kepemilikan tanah atau mungkin perumahan, itu seperti apa? Apakah harus menyerahkannya kepada negara juga? Enggak. Jadi tidak ini, memang ini bank tanah karena memang masih baru, kita ada beberapa fase pengembangan. Tahap pertama kita identifikasi dulu tanah-tanahnya yang menjadi sumber bank tanah. Sebenarnya tadi ada mungkin dari tanah-tanah terlantar, kita tarik. Ada beberapa, termasuk di Banten juga ada beberapa HGU yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan yang menjadi masuk bank tanah. Kemudian di tahap selanjutnya kita akan menjaga mengelola tanah-tanah itu, dan terakhir mungkin kita juga akan distribusikan. Ada kewajiban dari bank tanah itu mendistribusikan 30% untuk masyarakat dalam reforma agraria. Nah, sebenarnya gini aja deh Mbak, kalau kita biarkan, tadi Mbak bicara soal masyarakat ya, sekarang ini perumahan ini Jakarta udah berkembang jauh. Dulu waktu tahun 94 saya pertama ke Jakarta, Bekasi itu rasanya udah jauh. Tapi sekarang sampai Karawang orang bangun rumah itu. Mungkin kalau ke arah barat, dulu sampai BSD aja rasanya jauh. Sekarang sudah sampai Lebak, sudah sampai Rangkas Bitung. Kamu tuh katanya dibantu oleh transportasi juga ya. Nah, cuma kalau kayak gitu kan kita juga mungkin habis waktu, habis tenaga. Sehingga mungkin kurang efisien dari sisi waktu maupun juga dari sisi energi. Sehingga akhirnya kehidupan kita juga mungkin kualitasnya kurang bagus atau berkurang. Nah, gimana kalau bank tanah bisa identifikasi tanah-tanah yang idle gitu ya, tapi kita bisa kerjasama kan seperti apa, sehingga keluarga baru ini nggak harus cari rumah yang jauh-jauh di tempat kerja. Idealnya kayak gitu, sehingga ini juga bisa membantu nanti menciptakan kehidupan nanti menemukan ketahanan tadi tanah nasional. Tentu kalau kehidupannya nyaman, harusnya pasti aman. Saya nggak kebayang, saya juga pernah merasakan keluarga baru, rumahnya mungkin kemampuannya terbatas, akhirnya dapat rumahnya jauh, sempit pula gitu kan. Nah, itu kalau tanpa intervensi pemerintah itu akan tambah lebih parah lagi. Nah, ini mudah-mudahan harapan kita ini bisa membantu juga pengembangan perumahan di wilayah yang memang membutuhkan. Atau tadi bagaimana kita misalnya menciptakan pusat-pusat pengembangan baru, karena kalau kita tata dari sekarang mungkin akan lebih bagus dibanding dia berkembang dulu baru kita tata. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sumber-sumber tanah untuk bisa menjawab tantangan-tantangan tadi. Baik, Pak Kanwil, artinya sekarang masih dalam tahap identifikasi mana tanah saja, tanah-tanah yang
bisa dikelola tadi Ya. oleh Bank Tanah, kemudian diharapkan juga ini adanya pemerataan pembangunan. Baik, Pak Kanwil, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda kita juga ingin bahas apa kemudian seperti apa nih pola Bank Tanah dan keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat di Indonesia. Baik, Pak Kanwil, kalau kita bicara soal sumber-sumber ya, sumber-sumber nantinya yang kemudian akan dikelola oleh Bank Tanah ini berasal dari mana saja, Pak? Ada banyak sumbernya, Mbak Ade. Jadi kita sudah misalnya melaksanakan penertiban tahap lantai sejak tahun 2010. 2010, oke. Dan ada beberapa yang sudah kita bisa tertibkan dan itu sudah di tahap itu akan dikelola oleh Bank Tanah. Ada juga sumbernya misalnya dari pelaksanaan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada lagi misalnya tanah bekas tambang. Itu kalau dikelola bagus, tanah bekas tambang meskipun sudah dikeruk gitu ya. Kalau dikelola dengan baik itu bisa jadi bagus juga. Saya pernah lihat di Malaysia itu ada kawasan bekas tambang Sunway kalau nggak salah, itu dalam sekali Pak. Tapi dia malah bagus, dia bisa kelola yang roamnya itu di taman wisata gitu ya. Pulau Dewan di atasnya ada hotel, ada apa. Nah, ini tantangan buat kita untuk bisa merecovery itu semua. Kemudian juga ada misalnya perubahan hak yang bekas HGU. Dulu HGU mungkin dulu itu masih pedesaan ya, kemudian dia berkembang, sehingga dia udah masuk wilayah perkotaan, dan cocok lagi HGU di situ. Begitu dia berubah jadi HGB, itu ada kewajiban melepaskan 20% pada negara, itu akan dikelola oleh Bank Tanah. Dulu yang tanah-tanah seperti itu, kita karena tidak punya Bank Tanah, nah pengelolaannya udah agak repot. Nah setelah dari Bank Tanah, semua tadi hasil reforma tadi bisa kita kelola dan kita kembangkan, kemudian kita distribusikan. Dia ada 3 fungsi, dia pengadaan tanah, seperti yang tadi, sekarang masih proses identifikasi untuk memperoleh sumber-sumber ke Bank Tanah, kemudian tahap prioritaskan pengembangan, tahap kedua kita distribusikan kepada masyarakat level agraria, kepada misalnya nanti kalau ada usaha yang berminat untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan umum misalnya. Iya. Oke, baik. Nah kalau untuk bicara soal tipe, ini ada berapa tipe sih Pak Kanwil untuk Bank Tanah yang kemudian juga mana yang diterapkan di Indonesia? Jadi memang Bank Tanah ini ada beberapa bentuk ya. Ada public land bank, jadi ada satu lembaga. Ada juga yang majemuk, public land bank. Jadi ada beberapa lembaga di satu negara, ada yang ada lembaga pemerintah yang mengelola gitu ya. Kemudian juga ada public private juga. Seperti yang katakan tadi, ada juga barangkali lembaga swasta yang sekarang dalam tanda kutip sudah melaksanakan fungsi Bank Tanah untuk kepentingan dia, tapi itu yang sempat misalnya dibicarakan bahwa ada banyak orang menguasai tanah luas gitu ya. Nah itu sebetulnya dalam konteks pengusaha mungkin mereka menyiapkan tanah itu, mereka juga punya rencana untuk pengembangannya gitu kan. Nah itu ya, tapi kesulitannya adalah karena jadi isu untuk dimanfaatkan publik. Nah kalau gimana kalau negara yang aturnya lebih bagus. Nah kita menganut public land bank, di mana sebenarnya Bank Tanah, Kementerian Keuangan juga punya masuk sejenis, bukan Bank Tanah namanya, lembaga manajemen aset itu untuk kepentingan menjadikan tanah untuk membangun program infrastruktur misalnya seperti itu. Oke. Nah tadi sih sebetulnya kita sudah bahas ya sejak awal begitu banyaknya kemudian keuntungan yang bisa didapatkan dari diterapkannya Bank Tanah. Mungkin untuk masyarakat sendiri, Pak Kanwil, seperti apa saja kemudian keuntungan dari Bank Tanah? Bisa nanti keuntungannya bisa direct ya. Nah, nanti ada masyarakat yang bisa mendapatkan distribusi langsung dari Bank Tanah. Itu misalnya dalam konteks tadi ada kewajiban Bank Tanah mengalokasikan 30% untuk reforma agraria. Misalnya itu nanti ada kita sudah melakukan ini, ada beberapa lokasi konflik yang sedang kita tangani. Kemudian setelah nanti kita selesaikan konfliknya, itu masukkan Bank Tanah kemudian distribusikan ke masyarakat itu langsung. Tapi secara tidak langsung ada banyak yang patut disampaikan. Begitu nanti kegiatan investasi atau kegiatan pembangunan yang ini berjalan, masyarakat pasti akan merasakan dapat secara tidak langsung. Memang kita berharap ke depan kalau Bank Tanah yang sudah settle dengan sekarang proses identifikasi objek-objeknya ya.
Nah, pada saat di pengembangan dan bank tanah akan mengembangkan, nah justru masyarakat bisa nanti bank tanah bekerja sama dengan beberapa lembaga, misalnya mengembangkan satu tanah yang menjadi objek bank tanah dengan fungsi dia sebagai pengembangan tadi. Mungkin nanti masyarakat bisa menikmati properti yang lebih dengan harga yang lebih baik, lokasi yang lebih bagus, seperti saya gambarkan. Kan bisa jadi seperti itu. Ya, baik. Ini ada fungsi efisiensi juga ya. Misalnya bisa lebih dekat dari tempat kerja tadi yang Pak Kanwil sudah sebutkan. Kemudian juga dengan harga yang lebih terjangkau barangkali dari masyarakat. Ke depan dengan fungsi pengembangan ini. Hanya mungkin memang kita berharap ke depan fungsi pengembangan ini bisa lebih kita kembangkan. Sekarang masih pada proses tahap di perolehan tanah itu. Ya, identifikasi tanah-tanah tadi ya. Baik. Nah, kalau bank tanah sendiri, apakah Pak Kanwil ini terpusat di pusat saja atau mungkin Banten juga punya bank tanah? Memang saat ini masih terpusat di kementerian. Namun demikian dalam rangka tadi pengelolaan kegiatan atau pelaksanaan kegiatannya, ini selaku kepanjangan tangan di Kementerian ATR BPN daerah melaksanakan juga fungsi-fungsi tadi inventarisasi seperti itu gitu ya. Dan memang mudah-mudahan ke depan kalau sudah berjalan dengan baik, bank tanah ini kan lembaga independen, Mbak. Jadi terus disampaikan dia independen, jadi kementerian sebenarnya nggak bisa intervensi juga. Ya, tapi karena istilahnya sekarang masih satu atap lah kalau lebih gitu. Jadi kalau sudah berjalan dia independen, kementerian pun tidak bisa intervensi karena dia sistemnya ada tadi lembaga subjektif itu, lembaga yang independen. Baik. Nah, Pak Kanwil, sedikit mungkin gambaran soal di Provinsi Banten sendiri saat ini seperti apa? Mungkin apakah BPN Banten juga sudah mulai identifikasi lokasi mana saja ya? Seperti apa nih? Sudah ada beberapa yang kita dapatkan sumber tanah untuk tanah ini. Ada beberapa HGU atau HGB yang memang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar termasuk objek bank tanah. Dan ada juga beberapa lokasi konflik yang nanti pada saat penyelesaiannya ada yang masuk dikuasai masyarakat, itu nanti diskusikan kepada masyarakat. Kemudian ada yang nanti akan masuk ke dalam bank tanah. Saya dengar katanya memang ada rencana juga dari Pak PJ Gubernur untuk memanfaatkan tanah terlantar tadi yang belum dikuasai masyarakat untuk program ketahanan pangan. Nah itu tadi, itu yang saya sampaikan tadi, mungkin dari impactnya nggak langsung, tapi dengan adanya tanah tersebut, program pemerintah bisa berjalan. Tapi nanti hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat pada saat kita harus menghadapi situasi yang katanya tahun depan itu krisis. Nah dari sekarang langkah-langkah apa yang kita siapkan, daerah program ketahanan pangan kita dorong. Nah tentu itu butuh tanah juga, karena tempatnya pasti masih di atas tanah gitu kan. Nah, kita coba menyiapkan dengan tanah tadi, tanah ini benar-benar bisa mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, ini tentunya sinergi antara pemerintah Provinsi Banten, 8 kabupaten kota juga sangat penting ya, Pak Kanwil ya. Oke, untuk mewujudkan tadi bank tanah. Lalu apa kemudian Pak Kanwil kaitannya, mungkin irisan yang kemudian juga sangat jelas dari dibentuknya bank tanah dengan ketahanan nasional, Pak Kanwil? Jadi gini Mbak, memang seperti tadi saya sampaikan, secara tidak langsung memang langsung maupun tidak langsung ya, bank tanah ini dengan ketahanan nasional kita sampaikan tadi, kita antisipasi oleh krisis ke depan. Kan ketahanan nasional ini pertama itu ketahanan pangan. Dan selanjutnya juga ada hal yang perlu kita persiapkan untuk pertahanan nasional lebih lebih. Tadi misalnya untuk langkah-langkah bagaimana supaya tanah ini tersedia untuk berbagai program pemerintah, sehingga kalau program pemerintahnya jalan, kebutuhan masyarakat dari tadi langsung perumahan maupun tadi saya tidak langsung dan sebagainya itu bisa tersedia, program pemerintah bisa berjalan, sehingga akhirnya bank tanah ini juga akan berkontribusi terhadap pertahanan nasional yang lebih baik. Saya nggak bisa bayangkan misalnya kalau pada saat krisis kita nggak siap antisipasi untuk lumbung pangan misalnya gitu ya. Kemudian juga masyarakat kehidupannya juga tidak teratur dan juga repot. Saya sampaikan tadi sebetulnya agenda tata ruang ini kontribusi untuk menciptakan yang lebih baik itu sangat berpengaruh terhadap pertahanan nasional. Sederhana aja.
kalau kita tidak bisa menciptakan ruang lebih baik, tanahnya nggak ada, program tadi perumahan nggak jalan, pangan nggak jalan, kemudian akhirnya lingkungannya kumuh, kumuhnya pasti rawan segala macam, kesehatannya pasti nggak bagus, rawan narkoba, karena di tempat-tempat yang sempit-sempit, gelap-gelap itu pasti transaksi itu banyak gitu. Dan kita bisa bicara lebih baik, kesehatannya juga bagus, semua sirkulasi udara, matahari, lalu lintas juga nggak macet. Nah ini kan berkontribusi banyak terhadap perekonomian, kesehatan, pangan, ujungnya juga nanti tangan nasional kita. Karena mau nggak mau hampir semua Gantian masih atas tanah, Mbak. Betul. Dan kita sistemnya masih belum terbiasa, mohon maaf kalau di luar negeri kan karena tanah mahal dan sempit, orang biasa ke atas, ke bawah. Kalau kita masih belum terbiasa, sehingga mau nggak mau kita masih bicara di atas semua, di atas tanah. Jadi uang untuk kita hidup itu beli atas tanah. Ya, baik. Dan ternyata Bang Tanah juga ini sangat erat kaitannya dengan spirit pemerintah juga untuk mewujudkan swasembada pangan juga ya Pak Kanwil ya. Untuk kemudian tadi menciptakan ketahanan pangan di Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional tadi. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Pak Kanwil dari pemirsa Sultan TV yang sudah bergabung di streaming kita. Yang pertama yang kita bacakan, ini ada pemirsa yang tanya, Pak Kanwil, apa badan-badan hukum manakah saja yang boleh memiliki hak atas tanah? Jadi prinsipnya badan-badan hukum itu boleh memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi yang boleh dimiliki oleh badan hukum itu memang terbatas ya. Kalau hak milik itu perorangan, badan hukum nggak boleh. Tapi sesuai dengan rencana penggunaan tanahnya, dia bisa dapat hak pembangunan untuk kegiatan-kegiatan seperti perumahan, industri, ya, perdagangan. Kalau untuk pertanian, perkebunan, tambak itu HGU. Kemudian untuk kasus tertentu dia boleh dapat hak pakai. Nah, itu belajar. Tapi itu harus ketentuan. Jadi misalnya badan hukum itu sebelum beli tanah harus ada izin, harus ada tata ruang, gitu ya. Ini harus dipenuhi dulu baru dia bisa beli tanah. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kanwil. Katanya, Pak Rudi, ini kalau tanah yang nganggur atau tanah terlantar tadi ya, apakah bisa di-saving untuk kemudian tabungan di masa depan? Ya, jadi gini, memang saya memahami banyak juga yang gemes lihat tanah belum dibangun ya. Saya juga sama gemes ya. Cuma itu tetap harus sesuai dengan peraturan perundangan. Kita lakukan dulu langkah-langkah penertibannya, itu ada prosesnya. Terus ada peraturan perundang-undangannya, jadi ada langkah-langkahnya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ada tanah terlantar, silakan informasikan ke kami. Ada mensos kami, silakan di situ juga pasti ada kami, ada Banten, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, silakan kita masukkan. Jadi kami akan telusuri dan kalau misalnya untuk tata kita akan tetapkan. Jadi memang prosesnya tetap proses dulu, langkah-langkah berarti banyak jadi kita bisa tanah masuk ke bank tanah. Namun demikian kami sangat menghargai masukan-masukan dari masyarakat karena kami juga tetap punya keterbatasan untuk bisa mengidentifikasi tanah seperti ini. Saya terima kasih masukan. Ya, oke, baik. Ini bisa ya, tapi diidentifikasi terlebih dahulu tadi ya, dan juga melalui proses yang tentunya sesuai tadi. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kanwil. Apakah katanya bolehkah warga negara asing memiliki tanah di Indonesia, Pak Kanwil? Nah memang ini hal yang cukup dilematis. Jadi sebelum di Banten saya di Bali ya. Di Bali itu banyak orang asing kan punya tanah. Tapi dulu itu nggak boleh. Sehingga yang terjadi akhirnya penyelundupan hukum. Banyak wanita Bali dinikahi atau pria Bali dinikahi, cuma sekedar mereka bisa beli tanah. Dan begitu ternyata dalam perjalanan yang mereka nggak cocok, cerai, akhirnya ribut-ribut lah soal tanahnya. Nah akhirnya dan kita juga melihat, mungkin ada beberapa kondisi di mana orang asing yang memang kondusif untuk perkembangan bisa. Misalnya dia datang sini mau usaha, bisa membuka lapangan kerja, dan dia pengen tinggal di sini, kenapa enggak? Dan juga, tapi kita tetap perlu menjaga supaya ada nilai tertentu, kemudian ada luasan tertentu, luasan maksimalnya. Nah, sudah diatur di dalam PP 18 maupun perundangannya,
Permen 18 di penantian maksimal hanya boleh 2000 meter. Kemudian juga nilainya minimal, nilainya minimal 5 miliar itu untuk Banten, seperti itu. Banten 5 miliar. Ya, Oke. jadi kalau rumah tapak minimal 5 miliar, apartemen minimal 2 miliar. Kemudian kalau tanah luasnya nggak boleh lebih dari 2000 meter, sehingga tidak juga nanti istilahnya mendominasi. Ya, kalau semua dibuka dapat juga kan yang banyak. Iya. Tapi tadi dengan berbagai pertimbangan. Mungkin ada orang asing yang memang dia usahanya juga bagus, serius dia di sini, bisa buka lapangan kerja banyak. Betul. Jadi akan sih kenapa enggak gitu kan? Nah itu untuk hal seperti itu kita berikan kemudahan. Sehingga kita batasi nilai minimal supaya tidak berebut dengan warga lokal dan luas maksimal. Dan nanti yang masuk tanah banyak-banyak. Betul. Itu sudah diatur seperti itu. Iya, iya. Ya, jangan sampai Ya, karena ada punya jalan modal. tengahnya lah ya. Iya, jangan sampai. Daripada tadi terjadi di Bali banyak di depan hukum itu kasihan juga nomine seperti itu. Gitu. Iya, jangan sampai ada yang punya modal ini bule-bule ya, penganulia jadi beli tanah terus ya di Indonesia. Iya, betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kanwil. Nah, ketika misalnya nih ada kemudian tadi kepemilikan ya, identifikasi tanah menjadi kepemilikan bank tanah Pak Kanwil. Permasalahan apa saja nih yang kemudian biasanya timbul dalam konsolidasi tanah itu katanya? Jadi ketika akan diambil alih oleh bank tanah? Ya, memang dinamikanya cukup banyak ya. Jadi susah tadi kenapa tadi saya sampaikan bahwa proses penertiban dulu. Karena yang sudah kita tertibkan pun akhirnya banyak dibuat itu dan kalah. Karena dulu barangkali proses kita yang kurang cermat, misalnya dari sisi administrasi, ya, waktu pengumuman, peringatan, misalnya itu kan. Sehingga itu kita revitalisasi lagi semua. Gitu. Nah, itu sampaikan tadi biasanya proses penetapannya yang agak alot gitu Mbak. Iya. Karena ya orang juga butuh tanah yang modern pasti dia berupaya keras juga. Namun supaya kita bisa buktikan bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak diusahakan, dia juga tidak punya niat baik untuk memanfaatkan, ya sudah itu kita tarik untuk negara. Dan pasti itu ada beberapa yang sudah ditetapkan sebagai. Namun ada juga yang kita sudah tetapkan tanah dan kalah di bulan dan ada. Itu menjadi manfaatkan bagi kita juga untuk ke depan lebih hati-hati lagi. Itu kan saya sampaikan tadi. Tidak sembarangan juga tanah yang dimanfaatkan harus kita tarik untuk atau tetap sebenarnya kelantar gitu ya. Karena kita juga mengalami resiko kalau prosesnya tidak jalan dengan benar, rawan sekarang jadi objek gugatan dari pemilik tanahnya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kanwil. Apakah katanya ini hak pakai atas tanah dapat dijadikan jaminan atau agunan katanya Pak Kanwil sebagai yang dibebani pada hak tanggungan? Mungkin ini sewa ya. Kalau ya setahu saya bisa dibantu HGG dan memang itu perbedaan ratingnya gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, tapi ini agak keluar tema ya, Pak Kanwil mohon izin, ini soal mafia tanah katanya. Apakah kemudian BPM Provinsi Banten juga ini punya komitmen yang cukup tegas untuk memberantas mafia tanah? Dan ini pemirsa juga katanya ada yang sebut banyak mafia tanah yang dilakukan juga oleh oknum di desa. Ya memang seperti yang sering Pak Menteri kami, Pak Hadi Cahyanto sampaikan, kita juga sedang berupaya keras untuk memerangi mafia tanah. Memang mafia tanah ini istilahnya cukup mengerikan kalau kita juga merasa sangat terganggu sekali dengan kebijakan kita itu berupaya sedapat mungkin untuk bisa dilakukan karena tentu kalau ada hal-hal yang datang dari tanah kadang-kadang kami juga ikut ke bawah juga ikut terkena imbasnya juga dan kita juga berusaha supaya proses-proses kita juga bisa lebih clear, lebih transparan dan juga menghindari unsur-unsur kejahatan mafia tadi. Berbagai langkah kita lakukan, kita bentuk Satgas anti mafia tanah, bekerjasama dengan kepolisian dan juga bekerjasama dengan kejaksaan supaya kita bisa memerangi upaya yang baik dan kita juga beberapa identifikasi modus-modus mafia tanah. Sempat ada kita dengar ada yang cukup mencuat beberapa waktu lalu yang di Tangerang, misalnya di Pantura, itu masih proses kita selesaikan. Di beberapa desa sudah bisa kita tuntaskan. Nah, ini memang kita harapkan ke depan tidak kurang lagi. Ini menjadi pembelajaran berharga buat kita semua untuk tidak mengalami praktek-praktek sedikit. Namun demikian, sebagaimana ini Mbak kayak istilahnya tikus sama kucing gitu ya. Yang namanya mafia itu pasti berevolusi terus dengan modus-modus yang lebih canggih lagi ke depan. Nah,
ini mesti kita antisipasi juga. Nah ini mohon juga masukan dan bantuan semua pihak, dukungan semua pihak. Alhamdulillah selama ini dari pihak penegak hukum, pemerintah daerah juga sangat kondusif untuk membantu kita melalui mafia tanah. Memang ini kembali lagi ini kan sampai hukum ekonomi Mbak. Ada gula, ada semut. Kalau tadi sudah sampaikan tanah terbatas dan naik terus, nah menariklah buat mafia. Tapi kalau nilainya nggak seberapa, ngapain juga mafia ikut-ikutan, nggak ada manfaatnya juga. Nah ini upaya kita untuk bisa mencegah gitu ya. Dengan upaya edukasi seperti ini mudah-mudahan masyarakat bisa lebih paham untuk menjaga tanah dengan baik. Yang belum sertifikat sudah sertifikatkan. Anda dengan sertifikat tanah Anda sudah terdata, mudah-mudahan juga bisa tercegah, bisa terhindar dari modus-modus mafia tanah. Baik, ini tentunya juga ada peranan masyarakat ya Pak Kanwil untuk kemudian melaporkan. Iya, menjaga tanahnya. Kemudian kalau misalnya memang ada kecurigaan, mungkin silakan laporkan. Ya. Sebelum sampaikan tadi kami ada banyak channel medsos, itu ya silahkan di search aja di Google, pasti itu langsung muncul Kanwil BPN Banten, ada Instagram, ada Twitter, Facebook, silahkan. Oke, bisa langsung dilaporkan ya kepada BPN. Kita ke pertanyaan terakhir Pak Kanwil, ini ada yang tanya apakah kemudian bank tanah ini adalah spiritnya adalah untuk keadilan masyarakat Indonesia. Ya. Silakan. Saya pastikan itu untuk keadilan masyarakat Indonesia. Sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan kekayaan yang di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya manfaatnya. Dikuasai ini bukan berarti negara yang punya. Itu tadi saya sampaikan, kita tengah-tengah antara kapitalis dan sosialis. Indonesia ini tengah-tengah, tanah ini milik sosial. Jadi kita mengakui kepemilikan privat, tapi juga mewajibkan sosial itu dijalankan. Nah, saya pastikan untuk keadilan. Sudah sampaikan tadi, kita sudah bekerja banyak Mbak untuk reforma agraria. Ada beberapa tanah di kawasan hutan yang bisa kita keluarkan dari masyarakat tadi. Ya. Ada yang memang sudah dikuasai itu langsung ke masyarakat. Tapi ada yang mungkin masih belum dimakan atau itu nanti persoalan tanah. Ada tadi misalnya hasil konflik, penyelesaian konflik hasil penyelesaian konflik, ada tanah-tanah yang bisa dilokasi untuk kepentingan negara. Ada tadi misalnya perubahan HGU menjadi HGB, bangunan, itu perusahaan. Itu semua dulu kami punya kewajiban untuk mengelola juga. Nah ini kan kita keren karena kami kan lebih di bidang administrasi gitu ya, terus saya sampaikan. Kalau ada bank tanah dia bisa mengelola ini, sehingga ujungnya nanti bagaimana tanah-tanah tadi yang sudah tarik itu bisa dimanfaatkan masyarakat lah. Inilah lembaganya ya tadi menerjemahkan atau mendistribusikan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Ya, baik. Ini sekali lagi spiritnya adalah untuk keadilan masyarakat Indonesia, untuk juga mewujudkan ketahanan nasional, dan juga tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kanwil, ada ketentuan-ketentuan tertentu juga, seperti misalkan orang asing yang ingin memiliki tanah, itu juga sudah diatur, kemudian juga bagaimana kemudian menjadi kepemilikan bank tanah juga ini juga ada prosedurnya. Terima kasih sekali lagi Pak Kanwil yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Dan pemirsa mohon maaf ya, tidak semua bisa kita bacakan pertanyaannya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa disambung lagi dengan Pak Kanwil BPN ya. Ya, ini sepertinya tema mafia tanah banyak yang tanya juga ya Pak Kanwil. Nanti kita bisa sambung. Baik, terakhir Pak Kanwil silakan sebagai closing statement kita hari ini. Ya, jadi sekali saya mengucapkan terima kasih pada Sultan TV, Mbak Dia atas fasilitasinya. Mari kita sama-sama menjaga tanah kita dengan sebaik-baiknya, dan secara bersama-sama kita juga mendukung pelaksanaan tugas Kementerian ATR BPN, khusus juga Bank Tanah untuk tadi meningkatkan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat untuk ketahanan nasional, dan khusus untuk Banten yang lebih baik untuk kita bersama. Ya, terima kasih. Mohon maaf pada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Rudi Rubijaya, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Banten. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan juga soal bank tanah, bisa langsung ke media sosial BPN Provinsi Banten ya. Ada Instagramnya, kemudian Facebook dan sebagainya, atau mungkin Twitternya juga ada ya. Atau mungkin yang ingin langsung datang ke BPN boleh ya Pak Kanwil ya. Di kantor kami, kantor pertanahan Sebanten itu ada loket informasi, di Kanwil juga ada. Kalau kami Kanwil lokasinya di KP3B, dekat sini ya Mbak. Kalau dan saya kira semua di Google pasti kelihatan untuk ketik BPN Pandeglang, misalnya BPN Lebak, nanti akan muncul alamat kantornya,
sampai panduan itu juga Iya. sudah tersedia semua. Baik, tentunya mewujudkan Bank Tanah untuk ketahanan nasional juga ini perlu kerjasama seluruh pihak juga ya, khususnya untuk masyarakat juga. Dan pemirsa sekali lagi, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi dalam Talk Show Bincang hari ini di jam yang sama, jam 9 pagi. Akhir kata, saya Dea Lintang beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.